Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan rutinan kita setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai Isya. Dan sebelum kita sholawatan, seperti biasa saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Disebutkan di sini Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas salataini min ghairi uzrin, barang siapa yang mengumpulkan dua salat dengan tanpa uzur, faqad ata baban min abwabil kabair, sungguh dia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kalau ada seseorang mengumpulkan dua solat, misalkan zuhur dan asar, tanpa ada uzur, maka itu termasuk dia itu melakukan dosa besar. Maksudnya mengumpulkan itu gimana? Dia itu melewatkan waktu sholat duhur misalnya. Sholat duhur tidak dikerjakan sehingga masuk waktu asar, sehingga dia mengkodok sholat duhur, akhirnya dibarengkan dengan sholat asar. Padahal tanpa uzur, dia tidak sedang dalam perjalanan, dia sedang tidak sakit, tidak ada uzur sama sekali, maka berarti dia itu sudah melakukan dosa besar. Kecuali ada dua uzur, ini dimaafkan. Di dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan a'zarus sholati itsnan, uzur-uzur solat itu ada dua. Apa? An-naum, tidur, yang pertama. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Kalau kita misalkan ketiduran, tertidur, dan memang itu tidak disengaja karena kita kecapean, misalkan jam 10 pagi kita ketiduran hingga masuk sampai jam 4, sehingga zuhur kan terlewat. Nah, dia itu tidur dan dia itu tidak sengaja karena dia memang benar-benar kecapean, mungkin karena tadi malamnya lembur, maka dia tidak berdosa. Tapi ketika bangun, maka dia segera sholat zuhur kemudian asar, mengqodoknya, maka itu tidak dosa. Atau dia lupa, memang benar-benar lupa, tidak pura-pura lupa karena sedang sibuk ngurus bapaknya yang sedang sakit, ibunya sedang sakit, hingga zuhur terlewat, tiba-tiba kok sudah jam 4:30. Nah, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Ketika lihat, loh kok sudah 4:30, saya belum zuhur, langsung sholat zuhur kemudian asar. Tetapi kalau misalkan secara sengaja, misalkan sudah jam 1 ini sudah masuk waktu zuhur, dia tidur, saya tak tidur, kelewat sampai jam 5, zuhurnya tidak sholat, maka dia itu dosa besar. Atau tanpa ada uzur, dia tidak sibuk, dia juga tidak lupa, dia juga tidak tidur, melewatkan begitu saja. Meskipun dia mengumpulkan dengan sholat asar, tetap dia itu dosa besar.
Kenapa? Karena dia tanpa uzur. Dan kalau dosa besar gak bisa. Gak bisa dihapus dengan wudhu, gak bisa. Kalau wudhu ini hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Misalkan gak sengaja ada cewek lewat dilirik. Nah, gak sengaja. Ya. Tapi kalau gak sengajanya diulang-ulang, cewek lagi lewat dilirik lagi. Cewek lagi dilirik dari ujung kaki sampai ke rambut, ternyata laki-laki. Itu tambah parah itu. Brengosan, ngeri ya. Itu namanya gagal ya. Violet tulisannya kalau di dalam video game ya. Kalau memang pandangan pertama ada cewek lewat gak sengaja, gak apa-apa, itu rezeki. Tapi diingat-ingat, katanya Ustadz kalau pandangan pertama gak apa-apa, tapi panjang, wih, terus malah dibuntuti di belakang, itu gak bisa, tetap ya. Pandangan pertama gak sengaja lewat, oh astagfirullahaladzim, istighfar, jangan astagfirullahaladzim, masih dibuka, itu dosa besar tetap itu nanti ya. Zina mata, dosa kecil misalkan karena nggak sengaja, dosa kecil ditumpuk, itu jadi dosa besar. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Apalagi dosa besar yang ditumpuk, oh jadi apa lagi ya. Ada cewek lewat disiulin, sweet, wah ya. Jangan diikuti di YouTube. Di YouTube kadang-kadang disebutkan jadi laki-laki ya gak pernah sweet ke cewek, gak pernah rambut gondrong, ojo itu khusus itu ya, spesial saja. Kalau kamu ya ndak usah ngikut-ngikut, biasa aja jadi orang-orang baik. Biasanya orang baik itu langsung cepat mati, makanya ya dikit-dikit dosa dikit gitu loh, biar agak panjang umur. Ya enggak gitu juga ya. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Mudah-mudahan juga istiqomah mendirikan sholat. Mudah-mudahan tidak mudah melewatkan sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Karena dosanya itu dosa besar, bukan dosa kecil ya. Dosa besar itu kalau cara menghilangkannya gak bisa. Habis melakukan dosa besar, korupsi besar-besaran di negara misalnya, umroh, gak bisa menghapus. Habis buat dosa besar di sini misalnya, habis korupsi besar, haji, gak bisa. Haji dan umroh gak bisa menghilangkan dosa besar. Harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu gimana? Ya harus ada rasa menyesal, tidak diulangi lagi. Misalkan ada hubungannya dengan orang lain, harus minta maaf. Saya minta maaf, saya pernah ghibah. Oh, harus minta maaf lah ya. Pernah gosip, saya minta maaf kemarin saya gosipin. Nah, ini yang paling berat. Makanya dikatakan kalau gosip atau ghibah itu lebih berat daripada zina. Al-ghibatu asaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Kalau zina itu hubungannya, dosanya langsung dengan Allah. Tobat, ya Allah saya berbuat zina, istighfar yang banyak, tidak diulangi, merasa menyesal, selesai. Tapi kalau ghibah, selain hubungannya dengan Allah, bertobat kepada Allah, harus minta maaf kepada yang diribai. Nah ini yang paling berat ya. Makanya kalau sudah hubungannya dengan orang lain, ya hati-hati. Kalau pernah punya salah, segera minta maaf ya, karena nanti akan dituntut. Wis mau masuk surga, ada yang nuntut, tidak bisa, saya nggak terima. Sudah mau masuk misalnya dana, wis dipanggil oleh malaikat, dana, woi, terus amalan baiknya banyak, amalan buruknya lebih banyak. Ya langsung neraka itu, wes gak usah dipanggil-panggil lagi. Misalnya amal baiknya banyak, amal buruknya sedikit, dipanggil kan masuk surga. Karena ada yang pernah digosipi atau nggak terima, pernah berbuat zalim kepada orang lain, protes yang berbuat zalim, nggak bisa. Ya Allah, saya nggak terima dana masuk ke dalam surga. Terus mau dimasukkan ke mana? Masukkan lagi ke dalam perut ibunya. Ya nggak bisa, nggak nyambung ya. Saya nggak terima. Pokoknya saya mau menuntut dana pernah pinjam uang kepada saya belum dikembalikan. Saya minta ganti. Nggak bisa kalau di surga. Oh ya, kok di surga sih? Di akhirat gak bisa. Terus gimana? Ya caranya harus diganti dengan pahalanya. Pahala sholatnya diberikan. Masih ada nuntut lagi, sampai habis semuanya. Akhirnya apa? Ketika masih ada yang nuntut lagi, ya dosa-dosanya itu dikasihkan.
hingga yang nuntut itu akhirnya dapat pahalanya dana, misalkan Aji misalnya ya. Akhirnya Aji yang awalnya nggak jadi masuk surga karena dapat pahalanya dana. Ketika Aji mau masuk surga, saya nuntut Aji pernah nyakiti saya, masuk neraka lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.